Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter @mistinep, yaitu sebuah kisah yang berjudul Terbukanya Gerbang Samsara dan Nirvana. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari demi hari sudah dilalui Panji dan Arya, mengemban tugas berat yang menjadi tugas pertama Panji selama hidupnya. Tanpa berbekal kemampuan Panji lakukan, hanya dapat mengandalkan ikhtiar kepada Sang Pencipta. Dendam seperti api tidak terkendalikan sudah mendarah daging di diri Abadarmo. Di atas tanah yang dipijaknya menjadi saksi keji ritual penyekutuannya. Gelap hati sudah menyelimuti, penyekutuan yang tidak memiliki arti begitu menyayat hati. Hanya Sang Pencipta yang mengerti tentang apa yang telah terjadi. Entah pertanda apa yang akan membawa Panji membuka lembaran baru kembali. Kisah kelam antara gerbang samsara yang kini telah terbuka memaksa Panji untuk menutupnya kembali. Karma yang tidak pernah lepas dari samsara, begitu juga samsara menuju nirvana. Motor tua yang dikendarai Arya melaju kencang meninggalkan desa. Hanya desir angin yang menemani perjalanan Panji dan Arya. Sesekali Panji merasa putus asa, namun sesekali juga Panji tersadar akan tugasnya. Melewati hamparan sawah luas dengan suara jangkrik dan katak yang terus beradu, bahkan rembulan tidak terlihat malam ini. Hanya gelapnya malam tanpa bintang yang terlihat. Apa yang mau kamu bicarakan, Ar? Aku ingin tahu apa yang terjadi setelah kamu pergi ke rumah Badarmo. Gawat, Pan. Kalau malam ini kita terlambat, semuanya bisa sia-sia. Gawat gimana, Ar? Aku nggak paham. Panji mencoba berbicara tenang dengan Arya, walau sebenarnya yang terjadi hanya perasaan berkecamuk yang Panji rasakan. Saat aku sampai di rumah Badarmo bersama Abadodo, ternyata semuanya sudah dipersiapkan, Pan. Bahkan kedatangan kita di Segoro Gede sudah diketahui Badarmo, ucap Arya kepada Panji dengan suara ketakutan. Panji hanya diam tidak menjawab ucapan Arya. Semua pertanda yang sudah Panji dapatkan malah terasa lebih sulit baginya. Lalu bagaimana, Ar? Apa lagi yang kamu dapat setelah pergi dari sana? Pengikut Badarmo sekitar 20 orang, Pan. Kata Aba dan... ucap Arya kepada Panji. Dan apa, Ar? Panji yang semakin dibuat bingung, tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Hanya jawaban dari Arya lah yang akan membuka jalan bagi Panji malam ini. Panji mulai merasakan firasat yang tidak baik. Bersamaan dengan angin kencang menerpa tubuh Panji dan Arya malam itu. Ada jerangkong yang menjaga rumah Badarmo, Pan. Aba mendengar kalau Badarmo dan pengikutnya akan melakukan ritual malam ini juga. Mungkin akan lebih mengerikan dari kemarin yang kita lihat, Pan. Mendengar ucapan Arya membuat bulu kuduk Panji berdiri. Panji hanya mengangguk mengiyakan ucapan Arya. Panji terus memanjatkan doa dan amalannya dalam hati, sembari menunggu sampai ke tempat yang ia tuju. Hutan yang biasa Panji dan Arya lihat sudah kembali menyambutnya. Namun perasaan aneh yang Panji rasakan setelah sampai ke tempat yang ia tuju. Suasana jauh berbeda dari sebelumnya, seperti berbeda dimensi saat itu. Hening dan binar bulan di tengah gelapnya malam yang Panji pandang. Harusnya kamu juga berpikir sama seperti yang aku pikirkan, Ar, ucap Arya kepada Panji. Entah apa yang dipikirkan Arya yang sebenarnya tidak dipahami oleh Panji. Memang sulit ditebak, ucap Panji dalam hati. Setelah turun dari motor yang dikendarai, Panji dan Arya bergegas berjalan menuju Segoro Gede. Baru saja melangkahkan kaki menuju hutan luar, namun Panji dikejutkan oleh penampakan ular raksasa yang kini berada di depannya. Dengan menghentikan langkahnya untuk memberikan pertanda kepadanya. Ar, tunggu, jangan bergerak. Lihat itu ke atas. Arya terbelalak melihat penampakan ular raksasa yang menjaga Panji, yaitu Jagadya Reksa.
Arya yang terkejut melihat Reksa sontak membaca mantra, mengubah dirinya menjadi genderuwo. Gendarwa. Tidak berselang lama mantra yang dibaca Arya sudah mengubahnya menjadi genderuwo. Tatapan tajam bak binatang buas tergambar jelas di wajah Arya. Tidak ingin sesuatu buruk terjadi, Panji bergegas menghentikan Arya yang sudah berdiri ke arah Reksa. Ar, tunggu, itu bukan suruhan Badarmo. Itu Jagadia Reksa penjagaku. Mendengar ucapan Panji, sontak Arya berhenti mundur beberapa langkah ke arahku. Ternyata benar, itu kodam kamu, Pan. Sejak kapan? Panjang ceritanya, Ar. Nanti saja aku ceritakan. Sambil melangkah maju mendekat ke Arya, baru beberapa langkah tidak jauh dari Jagadia Reksa yang berdiam menatap ke arah Panji dan Arya. Seketika Panji bertanya, ternyata kamu menepati janjimu, Reksa. Tapi untuk apa kamu datang sekarang? Bukannya aku belum memanggil kamu? Arya hanya menatap Panji dengan tatapan was-was. Tidak ingin sesuatu terjadi kepada tuannya, Arya pun membuka suara. Ular jelek, kalau ditanya itu dijawab. Panji yang terkejut mendengar perkataan Arya langsung menutup mulut Arya. Har, tenang, jaga sikap kamu kalau tidak ingin celaka. Ucapan Panji membuat Arya tersadar atas perbuatan yang tidak pantas yang sudah Arya lakukan. Sekarang katakan apa yang kamu inginkan, Reksa. Ucap Panji sambil berjalan mendekat ke arah Jagadia Reksa. Tubuh besar Jagadia Reksa melebihi pepohonan di hutan itu. Dengan sisik putih dan emas itu membuat Panji terkagum-kagum melihatnya. Suara yang sangat bijaksana Panji dengar dari Jagadia Reksa. Mohon maaf Prabu, aku kemari hanya ingin menjaga Prabu Panji dan Tuan Arya. Tidak perlu memanggil aku lagi, Prabu. Bahkan Arya yang dari tadi hanya diam tertunduk pun langsung terkejut mendengar ucapan Jagadia Reksa. Setelah mengetahui niat Jagadia Reksa hanyalah menjaga Panji dan Arya, segeralah keduanya berjalan kembali meninggalkan Jagadia Reksa yang masih berjaga. Jangan khawatir, Ar. Reksa adalah titipan Prabu Sangkalangit untuk menjaga kita. Karena merasa bersalah atas apa yang diperbuat, Arya hanya bisa mengangguk kepada Panji. Sepanjang perjalanan hanya sunyi yang Panji rasakan. Bahkan beberapa penunggu yang dijumpai Panji di sekitarnya hanya diam tersenyum melihat Panji. Seakan membawa pertanda, Panji terus bertanya-tanya dalam pikirannya. Setelah beberapa langkah perjalanan menuju Segara Gede, tanpa disadari oleh Panji dan Arya, mereka telah masuk ke dalam Burloka. Panji, tunggu. Sudah dimulai, Pan. Ucap Arya menghentikan langkah Panji. Jantung terasa dipacu begitu kencang, dirasakan oleh Panji. Ternyata benar apa yang dihadapannya, begitu mengerikan dari apa yang Panji lihat sebelumnya. Bulan purnama merah darah. Gambaran alam Burloka yang begitu menyeramkan, bahkan tidak pernah terbayang ritual mengerikan seperti itu. Penumbalan domba, buah hati tidak berdosa, dan diakhiri dengan hubungan badan. Bahkan manusia yang melakukan ritual lebih pantas dijuluki iblis. Pancaran cahaya purnama merah membuat energi mereka semakin besar. Sebaliknya dengan Panji dan Arya. Angin kencang berhembus menerpa pepohonan tinggi. Bambu-bambu menjulang bertabrakan terkena terpaan angin. Seketika tanah yang Panji dan Arya pijak bergetar begitu saja. Di atas bukit Segoro Gede mulai terasa hentakan kaki yang begitu terasa menggetarkan seisi hutan. Kedatangan Panji dan Arya seperti sudah diketahui oleh Badarmo. Dari arah belakang berdirinya Panji dan Arya terdengar suara langkah kaki, namun bukan langkah kaki yang menggetarkan hutan. Tiba-tiba suatu tarikan mendarat ke tangan Panji dan Arya. Tidak mengetahui siapa yang menariknya, samar-samar Panji melihat sosok nenek tua yang pernah Panji lihat di musola sudah berdiri di dekat pohon mahoni besar, tidak jauh dari tempat semula berdirinya Panji dan Arya. Sosok nenek tua itu hanya tersenyum, lalu menghilang bersamaan dengan jatuhnya Panji dan Arya. Brak, brak. Arya jatuh terguling menatap sebuah pohon yang ada di dekatnya. Kalian tidak apa-apa. Betapa terkejutnya Panji melihat siapa yang datang untuk menolongnya. Kakek toh, untuk apa kakek kemari? Sudah, nanti saja kakek cerita. Itu bantu Arya bangun. Ucap kakek toh sambil membantu Arya berdiri. Bahkan Panji dibuat terkejut karena kakek toh tiba-tiba berada di bukit itu. Untuk apa kakek kemari?
Apa kakek juga bersekongkol dengan si tua Badarmo itu? Sambil membenarkan tubuhnya, Arya menatap tajam ke arah kakek Toh. Melihat tatapan Arya yang sudah menyulut bagaikan api, segeralah Panji menahan Arya agar tidak gegabah. Sudah, tenang Ar. Tolong katakan tujuan kakek kemari kek. Kami butuh jawaban. Ucap Panji sambil menahan Arya. Dodo dan Kisangki yang menyuruh kakek kemari. Tidak perlu curiga kepada kakek. Kalau saja kakek datang terlambat, sudah habis tenaga kalian di sini. Sambil membakar rokok yang sudah kakek Toh keluarkan sambil menjelaskan maksud kedatangannya ke Segoro Getih. Terlintas di pikiran Panji kenapa Kisangki dan Pak Didodo menyuruh kakek Toh untuk membantu Panji dan Arya. Memangnya kenapa kakek Sangki dan Pak Didodo menyuruh kakek Toh kemari? Kamu pikir ularmu saja dan teman genderuwomu itu cukup melawan Badarmo dan pasukannya itu? Ucapan kakek Toh membuat Panji berpikir lagi, sekuat apa tarikan gravitasi di alam astral Burloka ini. Arya yang sedari tadi hanya berdiam di sebelah Panji kini mulai was-was melihat sekitar mereka dengan tatapan tajamnya itu. Diam, ada yang datang kemari, ucap Arya sambil mencari sumber suara yang ia dengar. Ada apa Ar? Aku tidak dengar apapun. Hanya Arya yang dapat mendengar asal suara yang ia dengar. Bahkan Panji dan kakek Toh masih kebingungan melihat Arya. Brak, brak. Tendangan Arya mendarat ke kedua tubuh suruhan Badarmo. Ternyata benar apa yang dikatakan Arya. Dua orang telah menjadi suruhan Badarmo dan siap menyerang. Namun kalah cepat dengan Arya. Tatapan mata buas Arya menggambarkan kemarahannya. Tidak berselang lama nyawa dua orang suruhan Badarmo itu mati di tangan Arya. Arya! Teriak Panji sambil mendekat ke arah Arya, disusul dengan kakek Toh. Pertama kalinya Panji melihat kebuasan Arya, bahkan kakek Toh hanya menggelengkan kepalanya melihat apa yang sudah dilakukan Arya. Tinggalkan saja mayatnya di sini, nanti juga dimakan hewan buas, ucap kakek Toh. Panji dan Arya hanya menganggukkan kepalanya. Kakek Toh mendekat ke arah Panji dan Arya sambil membisikkan sesuatu. Apa yang sudah kamu dapat, lakukanlah sekarang. Panggil Jagadyareksa Panji. Merasa apa yang dikatakan kakek Toh itu benar karena tidak banyak waktu yang Panji punya. Panji mulai duduk bersila sambil memejamkan mata, membaca seluruh amalan yang Panji hafal. Kalung merah delima yang digunakan Panji mulai bersinar terang, mengambil tenaga yang ada di alam Burloka itu. Panji bersiap untuk melakukan raga sukma. Sedangkan Arya yang bersosok genderuwo itu pun mulai mengumpulkan tenaganya, mengambil energi dari dua orang suruhan Badarmo yang sudah Arya habisi. Bersama kakek Toh, Arya berjaga mengitari bukit dengan mata terbelalak, mencoba fokus dengan sekitarnya. Naga raga Jagadyareksa. Angin bertiup kencang beriringan dengan ucapan Panji. Suara seperti benda terjatuh terdengar oleh ketiganya. Sambil membuka mata, Panji sudah merasakan kedatangan Jagadyareksa. Sedangkan kakek Toh hanya tersenyum melihat ke arah Jagadyareksa. Sugeng Dalu Jagadyareksa. Sambil menundukkan kepala, kakek Toh memberi salam kepada Jagadyareksa. Arya yang tampak keheranan dengan perilaku kakek Toh pun bertanya, kenapa kakek menunduk melihat Reksa? Lagi-lagi kakek Toh hanya tersenyum mendengar pertanyaan Arya. Usia Jagadyareksa lebih lama dari demit yang ada di sini. Reksa yang sangat sakti bisa membantu banyak untuk kalian. Suasana semakin membuat Panji tidak nyaman. Suara lonceng samar-samar terdengar bersaut-sautan. Mereka datang. Panji dan Arya menatap serius ke arah kakek Toh. Kakek Toh hanya menunjuk ke arah utara, seperti memberikan isyarat kepada Panji dan Arya. Badarmo ada di sana. Kemungkinan besar dia mempersiapkan hal besar untuk kita. Ucap kakek Toh membuat bulu kuduk Panji berdiri. Arya yang mendengar ucapan kakek Toh langsung berjalan ke arah utara. Tunggu Ar, jangan gegabah. Kalau tidak ingin ini jadi sia-sia, ucap Panji menghentikan Arya. Sudah bukan sosok Arya lagi yang Panji lihat. Amarah membara terlihat dari sorot mata merah Arya. Namun apa yang dikatakan Arya membuat kakek Toh dan Panji terkejut. Jerangkong dan Badarmo ada di sini. Mau tidak mau kita harus habisi secepatnya. Kalau tidak, kita bisa mati. Kabut tebal tiba-tiba muncul membuat kabur pandangan Panji. Jagadyareksa yang masih berdiam di dekat Panji mulai menoleh ke kanan dan ke kiri
seperti merasakan akan ada hal besar yang datang. Lagi-lagi tanah yang dipijak Panji bergetar. Suara lonceng yang semakin mendekat didengar oleh Panji. Dari atas bukit, terlihat batu besar di tepian Segoro Gede. Gerbang besar dihiasi tengkorak sudah terlihat di antara batu besar tersebut. Sudah dimulai, tidak ada waktu lagi untuk kita, ucap kakek Toh. Suara yang samar-samar terdengar oleh telinga Panji. Grogo Sukmo, cari Darmo yang bersembunyi di ujung kulon hutan ini. Pesan dari Prabu Sangkalangit memberi Panji petunjuk. Segeralah Panji duduk bersila di sekitar Arya dan kakek Toh. Panji harus meraga sukma untuk menemukan Badarmo. Memahami apa yang diucapkan Panji, kakek Toh hanya mengangguk mengiyakan. Aku ikut dengan kamu Panji. Si tua itu harus tahu karma dari perbuatannya, ucap Arya kepada Panji. Lalu siapa yang menemani kakek kalau kamu ikut aku, Ar? Ucap Panji sembari menenangkan Arya. Kakek Toh hanya tersenyum. Tenang saja, bala bantuan akan segera tiba. Jawaban dari kakek Toh membuat Panji dan Arya bingung. Tidak lama kemudian samar-samar terdengar suara semak-semak yang bergesekan. Tidak disangka-sangka bala bantuan yang dimaksud kakek Toh adalah Ki Sangki dan Pade Dodo. Kakek dan Pade, ucap Panji dalam hati. Dengan wajah sumringah yang tergambar dari Ki Sangki bersama Pade Dodo. Abah, kenapa kemari? Ini bahaya, Bah. Arya mendekat ke arah Pade Dodo. Kamu kira kedatangan kamu kemari juga tidak bahaya? Alam Burloka sangat kuat, Ar. Semakin banyak energi yang terkumpul dari kita, semakin besar juga kesempatan kita, jawab Pade Dodo kepada Arya. Panji yang masih terduduk hanya melihat ke arah Ki Sangki yang berjalan mendekat ke arah Panji. Sudah mendapat petunjuk dari Prabu Sangkalangit kan? Lakukan Panji. Tidak usah khawatir, biar kakek yang mengurus ini, bisik Ki Sangki kepada Panji. Panji mengangguk berkali-kali mengerti apa yang dimaksud Ki Sangki. Perasaannya lebih tenang sekarang. Berusaha fokus dengan bacaannya, Panji mulai memejamkan mata. Arya mengerti apa yang dilakukan Panji, segera bersiap berjalan ke arah kulon. Mantra untuk meraga sukma sudah Panji ucapkan. Seketika rohnya terasa seperti ditarik dari raganya. Dengan perasaan yang sama, ketika pertama Panji melakukan raga sukma. Suasana dingin di sekitar Panji rasakan. Panji membuka mata dengan perlahan. Tersadar bahwa ia sudah berhasil meraga sukma. Gambaran kejadian purnama merah Panji saksikan dengan jelas. Dengan tubuhnya yang masih bersila, dikelilingi Ki Sangki, kakek Toh, dan Pade Dodo. Jagat Yareksa yang tadinya berdiam di antara tubuh Panji, sekarang mendongak melihat ke arah Panji. Mengangguk seperti memberi isyarat, Panji pun terbang ke arah kulon di ujung hutan. Di antara pepohonan yang Panji lewati, terlihat sebuah jalan yang sudah dilewati oleh pengikut Badarmo. Panji terus terbang menuju rumah Badarmo, menyusul Arya. Dengan perasaan was-was, Panji hanya bisa memanjatkan doa dalam hatinya. Suasana semakin dingin dirasakan Panji. Batu merah delima yang Panji kenakan sudah mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Melintasi hutan-hutan yang penuh dengan pohon mahoni itu, seketika gelap gulita. Sudah keluar dari alam Burloka, ucap Panji. Tidak jauh dari pandangan Panji sudah terlihat rumah mewah nan megah, yakni rumah Badarmo. Tidak memiliki banyak waktu, segeralah Panji mendekat ke arah rumah tersebut. Dari kejauhan, tepat dari arah belakang rumah tersebut, sudah berdiri sosok besar berbadan hitam penuh bulu dengan telinga panjang dan mata merahnya yang menyala. Itu dia, Arya, ucap Panji dalam hati sembari mendekat ke arah Arya. Semakin dekat dengan Arya, kini Panji malah dibuat terheran-heran. Tatapan Arya terus mengarah ke dalam rumah Badarmo. Tidak berkutik. Ar, kau bengong? Arya menoleh ke arah Panji dengan wajah gelisah. Jerangkongnya sudah tidak ada di dalam, Pan. Aku curiga ini jebakan Badarmo, ucap Arya membuat Panji merinding. Bismillah, kita masuk dulu saja, Ar. Baru saja ingin melangkahkan kaki ke rumah Badarmo, tiba-tiba terdengar suara seperti benda terjatuh di sekitar Panji dan Arya. Mengetahui hal itu, Panji hanya mengangguk. Bukan apa-apa, Ar. Itu Jagat Yareksa. Arya segera masuk ke dalam rumah Badarmo melalui gerbang belakang yang sudah pernah dilewati Pade Dodo. Sedangkan Panji terbang melalui atap rumah Badarmo. Ternyata benar apa yang dirasakan Panji. Setelah Panji berhasil masuk ke halaman rumah Badarmo,
sudah terlihat tubuh reksa yang melingkar mengitari rumah Mbak Darmo. Arya yang berhasil masuk memberikan isyarat kepada Panji untuk mendekat. "Lihatlah Pan, rumah Mbak Darmo sangat sunyi seperti ingin menjebak kita." Ucapan Arya membuat Panji memiliki firasat buruk tentang itu. Namun pesan dari Prabu Sangkalangit tidak mungkin salah. "Yakin saja Ar, pesan dari Prabu tidak mungkin salah." Arya hanya mengangguk. Panji memimpin berjalan di depan Arya, sedangkan Arya berada di belakang Panji untuk menjaga Panji. Pintu belakang berhasil Arya buka dengan mudahnya. Tidak ada tanda-tanda berbahaya dari Mbak Darmo maupun jerangkong yang menjaganya. Semakin masuk ke dalam rumah Mbak Darmo yang sangat megah dengan lampu-lampu cantik menghiasi rumah tersebut. Bau wangi melati bercampur darah segar menusuk hidung. Betapa terkejutnya Panji dan Arya yang melihat Mbak Darmo sudah di depan mereka. Dengan badan dilumuri darah, baunya sangat anyir membuat Panji tidak tahan. Mbak Darmo hanya terdiam melihat ke arah Panji dan Arya. Dengan tatapan tajam seperti bukan tatapan manusia lagi. Amarah semakin membara di diri Arya yang berlari hendak menghabisi Mbak Darmo. "Mati kau orang biadab!" Satu cakaran dari kuku Arya melesat. "Hilang Ar, itu bukan Mbak Darmo. Sekarang cari raganya Ar, cepat!" Perintah Panji membuat Arya bergerak cepat mencari di mana raga Mbak Darmo. Firasat Panji mulai terbukti. Bukan Mbak Darmo yang sudah Panji lihat, melainkan jin yang bersekongkol dengan Mbak Darmo. "Aku yakin Mbak Darmo sudah meraga sukma," ucap Panji dalam hati sambil berpencar mencari raga Mbak Darmo. "Panji, di sini Pan!" Teriak Arya terdengar cukup keras membuat Panji bergegas menemuinya. Pintu besar dengan ukiran kayu cantik yang khas itu mengundang banyak pertanyaan. "Bau anyirnya dari sini, dobrak saja Ar." Arya mendobrak pintu besar tersebut dengan sangat mudah. Namun apa yang Panji dan Arya lihat begitu mengerikan. Genangan darah, potongan kepala manusia terjejer rapi membentuk lingkaran mengelilingi tubuh Mbak Darmo yang sedang bersila. "Benar Ar, Mbak Darmo sudah meraga sukma. Mungkin inilah persembahannya," ucap Panji. Tiba-tiba angin kencang datang dirasakan Panji dan Arya. Jendela-jendela besar di sekeliling rumah tersebut terbuka terdorong angin. "Jerangkong Pan," ucap Arya merasakan kedatangan jerangkong penjaga Mbak Darmo. Tidak ingin semua sia-sia, dengan kuku panjangnya Arya menyobek leher Mbak Darmo. Bahkan kepala Mbak Darmo hampir terputus disaksikan Panji. Kekejaman Arya sangat jelas menggambarkan kemarahannya. Seluruh kepala yang sudah terputus dilahap habis oleh Arya. "Ar, sudah, ayo keluar," sambil menarik tangan Arya. Beberapa langkah Panji dan Arya sudah keluar dari rumah tersebut dan sudah terlihat perawakan jerangkong yang di hadapan mereka. Namun jerangkong yang dilihatnya tidak berkutik menatap jagat yang reksa. Seperti bukan tandingannya, jerangkong tersebut lenyap dihisap oleh reksa. Panji dan Arya terheran-heran dengan kemampuan reksa yang sangat kuat. Merasa semuanya telah selesai di rumah Mbak Darmo, segeralah Panji dan Arya pergi mengikuti arah perginya reksa kembali ke Segoro Getih. Di alam burloka semua terlihat jelas. Kekejaman manusia, tamak, nafsu duniawi dan segalanya yang buruk sudah menguasai. Seperti tidak sadar akan apa yang dilakukan, para pemuja bersama Mbak Darmo itu berpesta di bawah binar gerhana bulan merah. "Gerhana merah darah," ucap Kisangki menyaksikan ritual keji tersebut. Di atas batu besar yang menjadi singgasana iblis Sangga Geni, akal manusia sudah dikuasai seutuhnya oleh iblis Sangga Geni. Gerbang samsara semakin terlihat jelas menyambut para pemuja. Seperti sudah mempertaruhkan semua nyawanya untuk iblis itu. Pade Dodo hanya bisa melihat peristiwa mengerikan tersebut. Dari arah kulon, sudah terlihat dua orang yang sedang mereka tunggu-tunggu bersama jagat yang reksa. Semua sudah berkumpul di atas bukit menyaksikan ritual keji tersebut. Begitupun Panji yang sudah tersadar kembali ke raganya. "Syukurlah, kalian selamat." "Alhamdulillah kek, raga Mbak Darmo sudah Arya habisi. Sekarang sisa ritual ini yang harus berakhir." Demi-demi dan para manusia pemuja iblis Sangga Geni bersama Mbak Darmo sudah berkumpul. Mereka tertawa, bernyanyi, bahkan memakan bangkai manusia di antara mereka sendiri. Semua nyawa mereka sudah dipersembahkan. Mbak Darmo dan iblis Sangga Geni hanya menikmati ritual tersebut. Tidak sadar bahwa raganya sudah hancur karena Arya. Bersama-sama mereka turun ke bawah ke Segoro Getih untuk menggagalkan ritual tersebut.
Hanya tatapan kosong tapi tampak buas yang tergambar oleh para pemuja. Miris dan menyayat hati dirasakan oleh Panji. Setelah menemukan tempat yang sekiranya aman, segeralah Panji, Arya, Kisangki, Kakek To dan Pak Didodo duduk bersila dengan memanjatkan doa beserta amalan-amalan. Betapa terkejutnya Panji melihat sekelilingnya, semua terlihat merah, bahkan mulai tercium bau darah. Merasa tenaga yang mereka kumpulkan cukup, segeralah mereka bergegas melawan para pemuja tersebut. Berbekal doa dan ikhtiar kepada Sang Pencipta, Panji bersama Jagadya Reksa bertugas melemahkan energi yang dimiliki Mbak Darmo. Kakek To dan Kisangki melawan para demit dengan ilmu yang sudah turun-temurun diajarkan kepada Kisangki dan Kakek To. Pak Didodo bertugas menghabisi para pemuja, sedangkan Arya bertugas melawan iblis Sangga Geni. Bergerak dengan cepat, mereka bersama-sama maju melaksanakan tugasnya masing-masing. Teriakan para demit sudah terdengar kesakitan dihabisi oleh Kisangki dan Kakek To. Panji dan Reksa segera mendekati Mbak Darmo yang belum sadar dengan suara teriakan tersebut. Serak! Kibatan ekor Reksa yang sangat kuat membuat Mbak Darmo terjatuh dari duduknya, bersamaan dengan raungan iblis Sangga Geni yang sudah terkena cakaran Arya. Kurang ajar kalian, berani-beraninya kalian mengganggu, ucap Mbak Darmo yang sudah tersadar sambil beranjak maju melawan Panji. Awas! Brak! Lagi-lagi tubuh Mbak Darmo terhempas ke tanah ditendang oleh Arya. Jangan sentuh Panji dengan tubuh kotormu itu, Darmo, ucap Arya. Merasa tenaga yang dimiliki Mbak Darmo sudah terkuras karena terserap oleh Reksa, Mbak Darmo hanya berdiri memejamkan mata sambil membaca sesuatu yang tidak dipahami maksudnya oleh Panji dan Arya. Cahaya yang begitu terang membuat Panji dan Arya tidak bisa melihat karena silaunya. Brak! Tubuh Arya jatuh ke tanah. Sialan, apa itu? Ucap Arya membenarkan posisi tubuhnya untuk berdiri. Tidak disangka-sangka Mbak Darmo sudah bersatu dengan raga iblis Sangga Geni, membuatnya menjadi lebih kuat. Tidak akan ada yang bisa mengalahkanku, bocah. Bahkan ular besar penjaga Prabu Sanggalangit sekalipun. Mendengar ucapan itu membuat Reksa sangat marah. Matanya kuning menyala, sama dengan kalung merah delima yang dikenakan Panji. Samar-samar Panji mendengar. Ambil mustika yang ada di jidatnya, hancurkan. Sang Pencipta sudah berkehendak kepada Panji untuk menutup tempat tersebut. Pesan dari Prabu Sangkalangit membuka jalan untuk Panji. Ambil mustika di kepalanya, cepat, perintah Panji kepada Arya. Cahaya-cahaya melintas menuju ke arah gerbang samsara. Para pemuja bersama demit-demit itu sudah berhasil dikalahkan. Tatapan heran dan wajah ketakutan tergambar jelas pada Mbak Darmo. Walau tenaganya masih cukup kuat untuk melawan, namun tetap kalah cepat dengan Arya. Satu tendangan Arya mengenai tubuh Mbak Darmo membuat tergeletak di tanah. Panji, tahan Pan, cepat. Panji berlari ke arah Arya menahan tubuh kuat Mbak Darmo. Jagadya Reksa masih terdiam dengan mata kuningnya yang menyala. Sudah hampir melemah energinya diserap Reksa. Suara teriakan dari Mbak Darmo terdengar keras membuat Arya semakin brutal, memaksa melepas mustika yang ada di kepala Mbak Darmo. Kurang ajar kalian, aku tidak akan berakhir sampai di sini. Nenek tua itu masih menjadi suruhanku. Terlepas sudah mustika yang ada di kepala Mbak Darmo. Berisik, lenyap saja kau bersama pengikutmu, ucap Arya. Kabut yang tadinya tebal mulai menipis bersamaan dengan hilangnya roh Mbak Darmo, menjadi cahaya yang masuk ke arah gerbang samsara. Batu mustika yang ada di tangan Arya segera Arya hancurkan. Gerbang samsara yang hampir hilang bersama dengan kabut dihancurkan oleh Jagadya Reksa. Tidak ingin ada manusia lagi yang memanfaatkan tempat itu. Gerbang yang tersusun atas banyaknya tengkorak manusia itu berjatuhan dihancurkan oleh Jagadya Reksa. Sudah selesai, ucap Kisangki tersenyum menatap Jagadya Reksa. Genangan darah, mayat-mayat para pemuja beserta runtuhan tengkorak gerbang samsara hilang seketika bersama hancurnya batu mustika. Mereka yang ada di Segoro Gede mengucapkan rasa syukur karena semua sudah berakhir. Tempat yang sempat menjadi tapak tilas Prabu Sangkalangit itu tertutup selamanya. Gerbang samsara yang sudah hancur tidak akan terbuka kembali. Karena sudah diterima para pemuja, samsara kini sudah menuju nirvana. Tempat yang sudah Panji tutup akan Panji jaga sesuai amanah Prabu Sangkalangit. Walau kini sudah usai, tidak ada lagi jerit tangis terulang seperti masa silam.
Namun ucapan Badarmo tentang nenek tua itu membuat Panji merasa janggal. Kalau sudah menjadi kehendak sang pencipta, pasti akan bertemu jalan. Satu persatu tanggung jawab sudah Panji selesaikan bersama Arya. Entah apa yang akan terjadi di depan akan Panji persiapkan. Percaya dan yakin kepada Tuhan menjadi bekal untuk Panji. Firasat yang Panji rasakan tidak jauh dari apa yang sudah ia lakukan. Akankah Panji berhadapan dengan tanggung jawab yang lebih besar? Jangan menganggap kekayaan akan bisa menjamin kemuliaan. Jangan melihat kemiskinan menjadi kehinaan. Kemuliaan sebenarnya berada dalam tingkah laku dan hati yang berserah kepada Tuhan. Kekayaan di dunia hanyalah titipan. Semua akan kembali pada Tuhan. Meski miskin, sebaiknya jangan pernah mengeluh dan tetap selalu berdoa. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.